Halo, perkenalkan nama saya Krisifani Ferini Dodolang dengan NIM 46 2017 012. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pencegahan kanker serviks pada pasien dengan kasus kanker serviks juga. Halo Bu, permisi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Indo. Di sini saya bertugas untuk melakukan tindakan yaitu edukasi pencegahan kanker serviks pada ibu. Sebelum saya memulai tindakan, boleh tahu siapa nama ibu? Oh iya. Boleh saya lihat Bu gelang namanya? Oke, berarti ini benar ya dengan pasien Ibu S? Iya. Oke Bu, jadi yang sudah tadi saya sampaikan di sini kedatangan saya akan melakukan tindakan yaitu edukasi pencegahan kanker serviks pada ibu. Nah, sebelum saya melakukan tindakan di sini, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal yaitu mengenai dengan kontrak waktu. Kontrak waktunya sendiri ini bisa berlangsung kurang lebih 10 menit. Dan ketika saya sudah selesai menjelaskan atau memaparkan tentang edukasi kanker serviks ini, jika ibu belum ada yang paham mengenai materi yang saya sampaikan, ibu bisa bertanya ya Bu ya pada sesi akhir nanti. Oke, apakah ada pertanyaan Bu sejauh ini? Baik, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan ya Bu untuk tindakan edukasinya. Ya, jadi untuk materinya yaitu tentang edukasi pencegahan kanker serviks. Kita ketahui dulu Bu pengertian dari kanker serviks itu sendiri. Sebenarnya pengertian dari kanker serviks itu sangat banyak, namun saya ambil yang lebih spesifik itu ada 3 dari para ahli dan juga dari hasil penelitian jurnal. Yang pertama menurut Mustafa. Mustafa sendiri dia mendeskripsikan bahwa kanker serviks yaitu kanker pembunuh nomor 4 dunia yang terjadi kepada wanita dan hal ini sering terjadi pada negara yang berpenghasilan rendah. Sedangkan menurut Mirashi, dia berpendapat bahwa kanker serviks adalah suatu keganasan yang disebabkan oleh adanya sel-sel epitel serviks yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga adalah Setiawan. Dia berpendapat bahwa kanker serviks 99,7% disebabkan oleh kuman atau virus yaitu human papilloma atau virus HPV. Kemudian dia juga berpendapat bahwa onkogenik yang menyerang rahim. Nah, dari pendapat para ahli di atas atau 3 pendapat para ahli, saya menyimpulkan secara sederhananya adalah kanker serviks merupakan kanker yang menyerang dinding rahim, dan kemudian kanker ini tipenya sangat ganas yang dimana tumbuh di leher rahim dan yang disebabkan oleh human papilloma atau virus HPV. Itu dari pengertiannya dulu ya Bu. Dan untuk penyebabnya di sini para ahli menjabarkan menjadi 2, yaitu ada faktor yang dapat diubah dan juga faktor yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang pertama yaitu faktor yang dapat diubah. Itu dia meliputi usia reproduksi dan juga riwayat kanker serviks pada keluarga atau yang kita kenal dengan penyakit genetik. Dan kemudian faktor risiko yang kedua adalah faktor yang dapat diubah. Yang dimana faktor yang dapat diubah ini ada sangat banyak ya Bu, termasuk yang tadi saya sebutkan, yaitu virus human papilloma atau HPV, kemudian hubungan seks di usia dini atau pernikahan yang terlalu dini. Kemudian ada dilatar belakangi oleh pendidikan, yaitu orang yang berganti-ganti pasangan, kemudian wanita dengan riwayat yang merokok, stigma, faktor ekonomi juga, dan juga penggunaan obat atau merek obatnya yaitu imunosupresan atau penekanan tubuh. Mereka menggunakan obat ini untuk memacu keinginan seks mereka yang dimana hal ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena akan bisa menyebabkan faktor risiko menjadi kanker serviks. Dan yang terakhir adalah riwayat terpapar seksual atau penyakit IFS Bu. Itu dari faktor penyebabnya.
Jadi secara singkat itu ada 2, faktor yang dapat diubah dan juga faktor yang tidak dapat diubah, yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian tanda dan gejala dari kanker serviks sendiri, pada umumnya itu Bu, untuk kanker serviks ini pada gejala awal atau stadium 1 dan 2 itu kita tidak mengetahui penyebabnya. Gejalanya juga masih belum terasa, tapi untuk stadium 3 sampai ke untuk stadium kedua sampai ke stadium 3 itu tanda dan gejalanya sudah mulai kita rasakan. Misalkan seperti hal yang paling sederhana terjadi itu adalah perdarahan pada vagina yang tidak normal, perdarahan setelah menopause, dan juga perdarahan ini disertai dengan adanya keputihan. Kemudian pada tahap atau fase yang invasif ini biasanya terjadi yaitu keluaran cairan yang berwarna kuning. Keluar cairan yang berwarna kuning ini juga disertai bau yang tidak sedap. Dan yang terakhir itu adalah bercampur dengan darah. Dan di sini juga dari jurnal yang diteliti oleh Anwar, dia mengatakan bahwa penderita akan merasakan nyeri panggul atau nyeri perut bagian bawah jika terdapat radang pada panggul, serta jika terjadi nyeri di daerah pinggang ke bawah, maka akan berkemungkinan untuk terjadinya hidronefrosis, kemungkinan pada stadium lanjut. Ini juga gejalanya ketika sudah terjadi pada stadium lanjut yang mereka akan rasakan yaitu penurunan berat badan, edema kaki, dan juga adanya iritasi pada kantung kemih dan juga disertai rektum. Nah, tapi Bu jangan khawatir, yang sudah saya bilang saya akan melakukan edukasi yaitu sudah pasti ada pencegahannya atau upaya pencegahan yang bisa atau dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu deteksi dini kanker serviks, itu adalah pemeriksaan untuk menemukan kanker di leher rahim, itu sejak dini yaitu berupa awal sel sampai dengan prakanker. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pencegahan primer terhadap etiologi penyakit, pencegahan sekunder, premium dini, diagnosis dini, dan juga terapi dini terhadap kanker. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pencegahan tersier, yang dimana upaya pencegahan tersier ini meningkatkan angka kesembuhan, angka servikal, dan juga kualitas hidup, serta akan melakukan terapi kanker. Jika kanker itu kita sudah ketahui pada stadium 1 kita bisa melakukan terapi kanker dengan cara pengobatan atau prosedur yang sudah diperlakukan ya Bu. Jadi itu makanya pentingnya untuk kita memeriksa kesehatan atau deteksi kanker sejak dini. Itu untuk melakukan upaya penyembuhan agar bisa terjadi kesembuhan dari penyakit kanker ini. Kemudian cara pencegahannya sekarang itu kita sudah melakukan pemeriksaan IFA atau PA pap smear dan juga biopsi. Saya sedikit menjelaskan ya Bu, untuk pemeriksaan PA pap smear ini itu nanti kita mohon maaf Bu, vagina ibu itu akan kita periksa tentunya dengan alat-alat kesehatan, dan kita akan memasukkan beberapa bedah ke area vagina ibu untuk kita mengambil sel atau sampel lendir ibu, dan untuk kita memeriksa ke lab apakah ada gejala atau timbulnya kanker serviks pada rahim ibu atau tidak. Itu gunanya untuk pemeriksaan PA pap smear, dan juga nanti saya akan melakukan tindakan berikutnya yaitu pemeriksaan PA pap smear pada ibu, yang dimana itu akan saya lakukan esok hari. Namun untuk saat ini saya akan melakukan edukasi agar ibu mengetahui pencegahan yang dapat dilakukan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bu dari penjelasan saya? Mungkin ada yang kurang jelas atau ibu belum bisa pahami? Oh iya Bu. Jadi pertanyaannya, hal sederhana yang bisa dapat kita cegah ya Bu ya, sejak dini. Oke, tanpa harus misalkan lakukan pengobatan. Iya, benar sekali Bu, kita sangat bisa melakukan, yaitu yang tadi sudah saya bilang pencegahannya. Kita jauhi, misalkan kita sedang haid, hindari hubungan seksualitas, dan juga penggunaan obat-obat yang berindikasi berat bagi kita khususnya pada daerah vagina Bu. Jadi jangan menggunakan obat-obat yang dilarang atau yang tidak dianjurkan oleh dokter, karena semua itu mempunyai indikasi atau efek samping yang bisa membahayakan bagi kita dan akan menyebabkan atau menimbulkan kanker serviks ini. Ya Bu, apakah pertanyaan
Ibu sudah menjawab? Oh iya, jadi jawaban saya sudah menjawab ya Bu ya dari pertanyaan Ibu. Oke. Apakah ada lagi Bu? Oh ya baik, kalau memang sudah tidak ada, berarti tindakan edukasi pencegahan kanker serviks yang saya lakukan di hari ini sudah selesai. Semoga yang sudah saya lakukan edukasi ini Ibu bisa memahami dan menambah pengetahuan Ibu dan tidak menimbulkan kecemasan lagi kepada Ibu sehingga Ibu bisa memahami apa itu kanker serviks dan Ibu bisa mengetahui cara pencegahannya dan Ibu bisa melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi untuk cara pencegahannya ya Bu ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya permisi balik ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol atau mengutus salah satu keluarga untuk memanggil kami ke ruangan kami ya Bu ya. Oke, mari saya permisi ya Bu ya. Selamat sore. Terima kasih Bu, mari. Ya, itulah tadi tindakan yang saya lakukan, yaitu tindakan edukasi pencegahan kanker serviks kepada pasien yang berinisial nyonya S sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya lakukan bisa